Ahmad Hamdani bin Sodikin Batasari Sinampong Brebes, Farhan Abdurrahman bin Komaruddin Rawangsari Pangkalan Lesung Pelalawan Riau, dan Muhammad Rafiq bin Farhan Permata Kelapa Nunggal Bogor. Lu amrin zibalin la yubda'u fihi. Bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa abtaru. Permulaan berawal ketika alam semesta diciptakan, dikala Adam dan Hawa diturunkan. Permulaan merupakan bagian dari sekian kehidupan mewujudkan berbagai perubahan. Permulaan menghasilkan nisbat khobar didalangi fa'il sebagai aktor pelopor. Narasi permulaan acap kali digoreskan dalam pena mana sejarah yang nantinya menjadi khobar bagi zaman setelahnya. Khobar atau bisa dikatakan nisbat bagi permulaan yang tertulis dalam narasi sejarah yang tentunya diprakarsai oleh pelaku sejarah atau fa'il yang mewakili khobar tersebut. Hal ini secara kontekstual teranalogi 8 abad yang lalu dalam kaidah nahwu bait mubtada Khalaswa Alfiya Ibnu Malik yang berbunyi Mubtada'un Zaidun wadirun khabar in qulta Zaidun adirun mani'tadar wa awalun mubtada'u wasani fa'ilun aghna fi asalindani. Lafaz Zaid adalah merupakan mubtada dan adirun adalah khobar. Apabila engkau mengucapkan Zaidun adirun mani'tadar, Zaid memaafkan orang yang meminta maaf. Kalimah yang pertama adalah mubtada dan kalimah yang kedua adalah fa'il atau naibul fa'il yang dianggap mencukupi dari penyebutan khobar dalam contoh asarindani. Sebelum kita mengupas tuntas bait yang telah dibacakan tadi, alangkah baiknya terlebih dahulu kita mengetahui secara sekilas apa itu permulaan atau dalam istilah nahwu dinamakan mubtada. Bagaimana, Bung? Baik. Dalam karya fenomenalnya, kitab Dahlan Alfiyah, Sarah Alfiya Ibnu Malik, yang dijuluki Al-Azhari Zaniyah, Al-Alimul Fadilul Karimus Syekh, Al-Alim Al-Alamah Ahmad Zaini Dahlan Al-Maki, mendefinisikan bahwasanya mubtada secara etimologi Arab adalah permulaan. Sedangkan menurut perspektif terminologi Arab adalah al-ismul marfu'ul ari anil awamil laftiyati ghairi zaidati mukhbarun anhu awasfan rafi'an limustahnan bih. Mubtada adalah kalimat isim yang dirofakan, yang disepikan dari amil-amil lafti, bukan berupa tambahan atau yang menyerupai tambahan. Dan kemudian mubtada itu dikhobari atau disifati secara rofa karena sudah menganggap cukup dari penyebutan khobarnya. Dan jangan lupa, amil yang merofakan mubtada adalah amil maknawi ibtida. Definisi dari amil maknawi ibtida yang tertera dalam kitab Zubdatun Naqiyah, syarah kitab Matan Al-Ajrumiyah, karya dari Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Ki Haji Akil Siroj berbunyi, al-ihtimamu bisyai'i wa ja'luhu awwalal kalami liyukhbaru anhu. Mementingkan sesuatu dan menjadikan sesuatu tersebut sebagai permulaan suatu dialog untuk kemudian dikhobari. Nah, itu sekilas uraian tentang mubtada. Lantas, dari 2 bait yang telah kita bacakan sebelumnya, mengindikasikan bahwasanya mubtada apabila dilihat dari segi khobarnya terklasifikasi menjadi 2. Yang pertama, mubtada yang beserta dengan khobar, yaitu seperti halnya kalimah Zaidun adirun, yaitu mubtada yang bukan berupa isim sifat yang disertai istifham atau nafi. Seperti yang termaktub dalam firman Allah surah Al-Atfal ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Yang artinya Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan beliau bersikap tegas kepada orang-orang kafir, akan tetapi mereka saling mengasihi sesamanya. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia dan keriduannya. The focus of discussion, kalimat Muhammadun Rasulullah. Kalimat Muhammad adalah merupakan isim alam yang berwakai mufrad, yang dibaca yang dirofakan oleh amil maknawi ibtida.
ciri rofanya adalah dhammah dhahirah yang terletak pada akhir kalimahnya. Dan beserta dengan dan khobar yaitu lafaz Rasulullah. Kemudian, Mubtada yang beserta fa'il atau naibul fa'il sadda masaddal khobar. Yakni setiap mubtada berupa isim sifat disertai istifham atau nafi yang dicukupkan dengan adanya fa'il atau naibul fa'il yang menempati posisi khobar. Adapun menurut ulama Kufah dan Imam Akhfash tidak terdapat syarat isim sifat harus disertai istifham dan nafi. Bahkan menurut mereka tanpa disertai istifham dan nafi pun isim sifat dapat menjadi mubtada. Contoh fa'il sadama sadal khabar adalah yang tersabdakan dalam salah satu hadis Rasulullah dalam kitab Sahih Bukhari. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'dzanahu fil jihad faqala ahyun walidaka qala na'am qala fa fihima fajahid ruwahul Bukhari. Dalam salah satu riwayat mengisahkan, datang seorang pemuda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, saya datang ke sini ingin ikut berjihad kepadamu." Lantas Rasulullah bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Pemuda itu pun menjawab, "Ya, mereka masih hidup." Maka Rasulullah pun bersabda, "Berjihadlah kamu kepada kedua orang tuamu." Fokus pembahasan lafaz ahayyun walidaka. Kalimah ahayyun merupakan mubtada yang berupa isim fa'il yang dibaca rofa dan berupa isim sifat yang diawali hamzah istifham. Dan dibaca rofa, ciri rofanya adalah dhammah dhahirah yang terletak pada akhir kalimahnya. Apabila isim sifat tidak didahului oleh hamzah istifham atau nafi, maka tidak dinamakan mubtada. Hal demikian merupakan pendapat ulama Basrah selain Imam Akhfash. Adapun kalimat walidaka ini merupakan isim fa'il yang kondisinya rofa dan berposisi sebagai fa'il yang menempati posisinya khobar. Di samping itu, apa sebenarnya latar belakang Rasulullah menyampaikan hal tersebut? Di dalam kitab Subul Salam mensyarahkan bahwasanya jihad dalam hal ini merupakan isti'arah bi'alaqatid dodiyah. Karena pada dasarnya jihad bertujuan memberikan perlawanan terhadap musuh. Akan tetapi maksud jihad dalam hal ini adalah bertujuan memberikan perlawanan, memberikan kemanfaatan kepada kedua orang tua. Yang jelas, Kita semua tahu latar belakang perjuangan, Pengorbanan keikhlasan, dan harapan mereka yang telah memperjuangkan jiwa raganya demi jiwa raga generasi setelahnya. yang belum tentu dapat membalas segala pemberiannya. dan kini tanpa kita sadari Kita lalai akan jasa-jasa mereka. Pahlawan yang memperjuangkan keberlangsungan hidup kita semua. Sekian, Terima kasih.